konsep dari human resource management. Kita juga bicara tentang peran strategis dari fungsi human resources. Kita sudah diskusi juga bagaimana alignment antara human resource management dengan strategi bisnis. Jadi setiap eh, praktik-praktik human resource atau pengelolaan human resource itu harus selaras dengan strategi bisnis. Setiap pilihan strategi bisnis itu akan berimplikasi pada strategi human resources yang berbeda. Pada saat perusahaan menjalankan strategi cost leadership, memastikan bahwa menjalankan bisnis dengan menjual produk atau services dengan harga murah, ya, karena keunggulan teknologi, karena skala economic of scale-nya, maka mereka berani menjual produk atau services dengan harga murah. Nah, pada saat perusahaan menjalankan strategi itu akan berimplikasi kepada strategi HR yang tertentu, ya. Sementara pada saat perusahaan menjalankan strategi diferensiasi, di mana fokus pada keunikan produk atau service yang ditawarkan, walaupun mereka berani menjual untuk itu dengan harga premium, ya, akan berimplikasi kepada strategi HR yang berbeda. Nah, jadi setiap pilihan strategi itu akan berimplikasi kepada strategi human resources yang berbeda. Nah, ini kita sudah diskusikan pada dua kali pertemuan sebelumnya. Nah, malam hari ini kita akan masuk lebih dalam spesifik fungsi human resources, praktik human resources sebagai bagian dari people management process yang ada dalam fungsi human resource. Kita bicara tentang people resourcing. Kita akan bicara bagaimana perusahaan mampu untuk menyediakan orang yang tepat, ya, dengan kompetensi yang tepat pada waktu yang tepat dan tentunya nanti dengan biaya yang tepat. Nah, jadi kita nanti bukan hanya bicara tentang eh, vakansi, bicara tentang lowongan, tapi memastikan seluruh proses mulai dari perencanaan, pencarian orang, pemilihannya, seleksinya, sampai pada penempatan SDM itu berjalan secara strategis dan terintegrasi. Nah, ini teman-teman sebagai praktisi, ya, dan juga eh, calon pemimpin atau yang sudah berada di middle management di bidang apa fungsi masing-masing itu perlu melihat people resourcing itu bukan sebagai eh, wah, ini kerjaan orang HR, tidak, atau ini pekerjaan administratif. Nah, ini teman-teman harus paham karena ini nanti terkait juga dengan bagaimana teman-teman eh, membangun tim, bagaimana teman-teman mencari tim, anggota tim yang cocok di departemen atau fungsi teman-teman masing-masing. Nah, jadi kita tidak hanya bicara proses administratif, tapi ini adalah satu strategi capability istilahnya, ya. Ini kemampuan yang harus dimiliki, dipahami, ya, karena ini akan menentukan apakah strategi bisnis perusahaan itu bisa dijalankan atau tidak. Nah, jadi selama sesi ini nanti difasilitasi detail secara lengkap oleh teman-teman kelompok satu, ya. Kita akan membahas konsep-konsep dasar, prosesnya seperti apa, tantangan-tantangan yang dihadapi perusahaan dalam memastikan pipeline talent itu seperti apa, ya, bagaimana proses seleksi, eh, apa, proses seleksi dan hiring proses itu dilakukan. Nah, ini kita akan diskusikan malam hari ini, ya. Oke, sebelumnya saya akan ajak teman-teman untuk kembali, ya, ini akan saya selalu tampilkan pada setiap kita bicara tentang people management process, ya. Kita eh, sudah pahami bersama, ya, bagaimana strategi
human resources, ya, nanti harus eh, ada alignment dengan strategi bisnis. Kembali lagi, ya, pada saat kita eh, apa bicara tentang strategi HR, setidaknya ada tiga elemen besar yang mempengaruhi strategi HR secara keseluruhan. Yang pertama adalah internal environment, ya. Jadi ini lingkungan internal organisasi itu eh, yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan strategi yang akan dipilih. Nah, ini bisa berupa struktur organisasi, bisa values atau nilai-nilai atau budaya perusahaan, bisa resources, bisa kapabilitas pekerja, kompetensi pekerja, bisa juga dengan kondisi keuangan perusahaan dan juga dinamika internal lainnya di dalam organisasi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah external environment. Nah, ini faktor-faktor lingkungan eksternal yang juga kita menjadi pertimbangan, menjadi faktor untuk menentukan pilihan strategi yang akan dipilih oleh perusahaan. Bisa berupa kemajuan teknologi, bisa pada kondisi pasar tenaga kerja, bisa landscape industri, bisa kompetisi industri, regulasi pemerintah, ya, dan juga bisa jadi perkembangan teknologi dan juga ekonomi global, ya, termasuk perubahan perilaku konsumen. Nah, ini juga faktor-faktor apa yang dipertimbangkan atau mempengaruhi pemenuhan strategi perbisnis perusahaan. Nah, kedua lingkungan ini, ya, environment, internal environment dan external environment, itu akan memberi tekanan sekaligus peluang sebetulnya pada perusahaan. Dan HR itu harus bisa memetakan dan membaca keduanya. Nah, dari apa dua lingkungan ini, ya, perusahaan itu memformulasikan strategi, menyusun bisnis strategi, bicara tentang arah besar organisasi ke depan, ya, dan dari sinilah juga peran penting HR akan muncul. Strategi HR harus selaras, harus align, harus sejalan dan tidak boleh bertentangan dengan strategi bisnis. Kenapa? Karena strategi bisnis itu tidak mungkin berjalan tanpa atau tidak mungkin dieksekusi tanpa adanya orang yang tepat dalam jumlah yang tepat, ya, dan juga dengan kompetensi yang tepat. Nah, oleh karena itu setelah nanti kita punya overall HR strategi, ya, kita barulah masuk apa turunkan strategi HR tersebut ke people management process atau pilar-pilar utama praktik dari human resources. Pertama, kita bicara resourcing strategy yang kita akan diskusikan mulai hari ini, ya, bicara tentang cara organisasi mendapatkan dan memenuhi kebutuhan SDM atau kebutuhan talentnya. Kemudian setelah orang itu join dengan company, ya, perusahaan harus juga memastikan bahwa mereka punya kapabilitas, punya kompetensi dan karakter sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Nah, itu dilakukan secara terstruktur, sistematis, ya, Human Resource Development Strategy atau Learning and Development. Ini juga nanti akan dibahas minggu depan, ya, oleh teman-teman kelompok 2. Kemudian kita harus pastikan orang-orang yang punya kompetensi dan karakter sesuai kebutuhan perusahaan, kita harus ukur kinerjanya. Kita harus pastikan mereka berkinerja, ya, lewat performance management, di mana eh, hasil dari performance management itu harus ada diferensiasi. Orang-orang yang berkinerja baik itu harus dapat reward yang sesuai, yang proporsional, sementara yang tidak berkinerja itu tentunya akan mendapat punishment. Jadi
kita istilahkan reward and punishment. Nah, ini kita akan diskusi nanti bicara tentang performance management dan juga reward strategy. Nah, terakhir nanti kita bicara bagaimana eh, perusahaan menciptakan hubungan industrial atau hubungan kerja yang harmonis antara perusahaan dengan karyawan, antara manajemen dengan karyawan, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan memastikan perusahaan comply dengan peraturan perundangan di bidang ketenagakerjaan berlaku. Nah, ini yang kita akan diskusikan nanti employee relation, ya. Tapi kalau di buku Gary Des apa di bukunya Michael Armstrong itu employment practices. Nah, ini nanti akan dibahas atau diskusikan oleh teman-teman kelompok 5 terakhir nanti kita diskusikan. Oke, sekarang kita masuk spesifik tentang eh, apa people resourcing strategy. Nah, apa di sini teman-teman pertama melihat human resource planning atau perencanaan SDM itu dilaksanakan secara sistematis dalam organisasi. Nah, dari framework ini atau flow chart ini eh, terlihat bagaimana hubungan antara strategi bisnis dan kebutuhan SDM yang harus disiapkan oleh perusahaan. Nah, kita coba mulai dari bagian paling atas ya tentang dari sisi business plan. Jadi, setiap perencanaan SDM itu selalu dimulai dari rencana bisnis. Karena tujuan dan arah bisnislah yang akan menentukan jenis kompetensi, ya, jumlah orang, dan juga level kapabilitas seperti apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, jadi berangkat dari business plan. Nah, setelah business plan ditetapkan, perusahaan kemudian masuk ke tahap forecast of activity level. Nah, di sini HR dan bisnis itu harus bisa memprediksi aktivitas apa saja yang akan meningkatkan atau berubah misalnya apa eh, aktivitas-aktivitas yang akan meningkat atau yang akan berubah ya sejalan dengan dinamika bisnis ya misalnya ekspansi ke daerah baru, ada peluncuran produk baru, proses digitalisasi atau justru bisa jadi aktivitas yang related dengan efisiensi atau restrukturisasi. Nah, aktivitas ini yang nanti akan menentukan kebutuhan tenaga kerja ke depan, kebutuhan SDM ke depan. Ya, nah selanjutnya HR akan melakukan apa yang disebut dengan analysis of requirement, menganalisis kebutuhan SDM secara lebih spesifik. Di sini sudah kita sudah harus menentukan berapa jumlah orang yang dibutuhkan, kompetensi seperti apa yang diperlukan, ya, dan perilaku kerja seperti apa yang harus dimiliki agar strategi bisnis itu bisa dijalankan. Nah, pada tahap ini biasanya perusahaan juga menggunakan pendekatan scenario planning, ya. Jadi mempersiapkan beberapa skenario, apakah skenario optimis, eh, konservatif atau moderat gitu ya. Nah, yang penting apa dilakukan karena ini dunia bisnis itu penuh ketidakpastian. Jadi perusahaan perlu membuat beberapa skenario-skenario yang nanti perlu diantisipasi apabila terjadi perubahan bisnis yang tidak tepat, yang cepat gitu ya. Nah, kemudian setelah kebutuhan dianalisis, HR membuat dua jenis proyeksi, ya, bisa demand forecast dan juga supply forecast. Demand forecast itu melihat berapa banyak dan kompetensi apa saja yang akan dibutuhkan perusahaan di masa yang akan datang. Jadi bicara jumlah dan juga kompetensi seperti apa yang dibutuhkan. Supply forecast kita melihat apa kapasitas internal yang ada yang dimiliki oleh perusahaan saat ini.
apakah tenaga kerja kita sekarang ini cukup, ya? Apakah kompetensi orang-orang kita itu match dengan kebutuhan bisnis? Kemudian eh, ada berapa banyak yang akan pensiun misalnya, dan ada berapa banyak siapa saja yang kira-kira siap untuk mengambil posisi strategis yang lebih tinggi untuk dipromosikan misalnya. Nah, ini bicara tentang supply forecast. Nah, ini kedua proyeksi ini digabungkan nantinya menjadi apa yang disebut dengan forecast of future requirement. eh, Akan memberikan gambaran realistis mengenai gap antara kebutuhan dan ketersediaan SDM. Karena tadi kita bicara demand and supply gitu ya. Nah, hasil gap analysis ini yang akan menjadi dasar bagi perusahaan untuk menyusun action planning. Nah, dalam tahap ini nanti HR menyusun langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menutup gap kalau ada misalnya, ya, untuk menutup gap tersebut misalnya dilakukan dengan melakukan rekrutmen, menyiapkan program-program learning atau pelatihan, training, melakukan downsizing atau right sizing apabila ternyata jumlahnya eh, jumlah karyawannya ekses gitu ya, atau bisa juga dilakukan dengan meningkatkan fleksibilitas tenaga kerja melalui job job alignment, ya, atau meredesain kembali pekerjaan. Nah, jadi teman-teman, keseluruhan flowchart ini menunjukkan bahwa human resource planning itu bukan sekedar menentukan berapa banyak orang yang harus direkrut, ya, tapi ini adalah proses strategis yang terintegrasi dengan rencana bisnis, mempertimbangkan supply and demand tenaga kerja, dan menghasilkan rencana aksi yang tepat untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki SDM yang siap dengan siap untuk mendukung tujuan bisnis. Ya, nah ini nanti juga akan dibahas, di-share oleh teman-teman kelompok satu. Ini aktivitas yang tadi sudah disampaikan. Nah, sekarang kita bicara tentang recruitment management. Ya, recruitment management adalah proses pemenuhan proses pemenuhan tenaga kerja sesuai dengan manpower plan dalam rangka terpenuhinya kebutuhan karyawan dengan tepat kualitas, tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat biaya. Apa aja sih fokus dari eh, fungsi recruitment management yang dijalankan atau dikelola oleh orang HR? Ya, ini ada beberapa fokus utama. Pertama adalah recruitment strategy, ya. Jadi pada saat clear manpower plan, ya, setelah kita mendapatkan manpower plan sesuai dengan kebutuhan bisnis, maka kegiatan pertama yang dilakukan adalah recruitment management. Diawali dengan recruitment strategy, ya, mencakup manpower planning dan perencanaan aktivitas rekrutmen. Kita menentukan kebutuhan SDM secara terstruktur, ya, posisi apa yang dibutuhkan, kapan dibutuhkan, dan kompetensi seperti apa yang harus dicari. Nah, dengan strategi yang jelas, nanti proses rekrutmen itu akan menjadi lebih terarah dan tidak reaktif, gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah employer branding. Nah, ini semakin penting di era sekarang ya, karena kandidat itu tidak hanya memilih pekerjaan, tapi juga mereka memilih perusahaan. Jadi, employer branding itu bicara tentang eh, brand atau citra perusahaan di mana calon kandidat di mata calon kandidat gitu ya. Bicara tentang citra perusahaan di mata calon kandidat. Apakah eh, perusahaan ini tempat kerja yang menarik, memiliki budaya yang baik, apakah peluang untuk berkembangnya ada di situ, ya, apakah lingkungan kerjanya positif atau tidak. Nah, perusahaan
nanti perlu melakukan employer branding. Nah, ini eh, basisnya eh, untuk employer branding adalah apa yang disebut dengan employee value proposition. Jadi, hal-hal apa saja yang ditawarkan kepada calon kandidat atau kandidat yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, setelah employer branding, masuk kita ke sourcing and selection. Ya, proses untuk menjaring dan memilih kandidat. Sourcing itu bisa dilakukan melalui berbagai channel, ya. Bisa job portal, bisa kampus hiring, bisa dari talent pool yang ada, atau bisa lewat referral, employee referral. Jadi karyawan-karyawan di perusahaan bisa mereferensikan orang-orang luar atau temannya atau rekannya yang cocok, ya, kualifikasi sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Nah, kemudian seleksi itu harus dilakukan secara objektif, berbasis kompetensi dengan metode yang valid, ya, bisa melalui wawancara, bisa melalui psikotes misalnya, atau bisa melalui assessment center dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kandidat yang tidak hanya capable, tapi juga fit dengan kebutuhan organisasi atau cocok, ya. Jadi kita cari rekrutmen itu sebetulnya cari kecocokan, cari kesesuaian. Nah, berikutnya setelah social selection adalah hiring and boarding. Ya, hiring tidak berhenti pada eh, sampai pada offering letter gitu ya. Tapi hiring proses itu adalah memastikan orang yang dipilih itu memang tepat untuk peran tersebut. Nah, setelah mereka kita hire, kita lakukan onboarding. Ya, ini akan menjadi faktor penentu keberhasilan adaptasi. Apa? Di sini nanti perusahaan melakukan menyusun program-program induction, ya, yang eh, apa memberikan panduan tentang seperti apa tata tertib kerja di perusahaan itu, apa saja yang apa hak-hak dan kewajiban karyawan yang mereka harus pahami, bagaimana struktur organisasi, bagaimana peran setiap divisi yang ada di dalam organisasi, bagaimana jaringan interaksi satu posisi dengan posisi-posisi lain di dalam perusahaan. Ya, nah ini nanti di apa paparkan dalam hire apa onboarding proses atau induction program. Nah, terakhir bicara tentang candidate experience. Jadi fungsi manajemen, fungsi rekrutmen itu harus apa namanya memastikan bahwa kandidat yang di hire atau yang mengikuti proses seleksi itu memiliki pengalaman yang baik gitu, ya. Kandidat experience itu mencakup seluruh pengalaman kandidat mulai dari saat mereka membaca iklan kita atau membaca lowongan perusahaan kita, kemudian mengikuti seleksi, ya, wawancara sampai pada keputusan akhir, ya. Eh, Proses yang rapi, cepat, komunikatif dan profesional akan menciptakan pengalaman positif, ya, dampaknya akan besar. Kandidat yang puas akan tetap menghargai perusahaan walaupun dia tidak diterima gitu ya. Dan tentunya employer branding akan meningkat kalau prosesnya kita laksanakan dengan baik dengan mengedepankan employee apa kandidat experience yang positif. Nah, jadi kembali lagi recruitment management bukan hanya sekedar mencari orang, ya, tapi ini adalah proses strategis untuk memastikan bahwa perusahaan bisa harus mendapatkan SDM terbaik, the right person, ya, talenta terbaik, the best talent, sekaligus untuk menjaga citra organisasi atau citra perusahaan di mata pasar tenaga kerja. Ya, ini kita bicara tentang rekrutmen manajemen. Nah, ini slide terakhir saya yang mungkin nanti juga akan secara detail dibahas oleh teman-teman eh, apa namanya kelompok satu. Ya, kita bicara tentang talent management process.
Jadi slide ini menunjukkan bahwa yang namanya people resourcing sebenarnya hanyalah pintu masuk ya dari sebuah proses pengelolaan talenta yang jauh lebih luas dan strategis. Nah, kita mulai dari business plan dan talent management strategy. Itu keduanya memberikan arah ya, memberi arah bagi organisasi kemana perusahaan ingin melangkah, kemudian kompetensi apa yang dibutuhkan, dan bagaimana cara membangun pipeline talent yang selaras dengan tujuan jangka panjang perusahaan. Nah, kemudian kita masuk ke tahap workforce planning, ya, yaitu proses untuk menganalisis kebutuhan tenaga kerja yang tadi sudah kita bahas dalam konteks supply and demand forecasting, ya. Setelah kebutuhan jelas, barulah organisasi bergerak ke dalam talent management pipeline. Nah, pipeline ini terdiri dari tiga komponen utama, ya. Yang pertama, resourcing. Di sini perusahaan memastikan kandidat yang masuk adalah orang-orang yang tepat, baik dari sisi kompetensi, baik dari sisi values, nilai-nilai, ya, nilai-nilai yang dianut oleh karyawan tersebut atau kandidat tersebut harus sesuai dengan nilai-nilai perusahaan dan juga potensinya. Nah, resourcing ini adalah fondasi karena kualitas talent pipeline itu ditentukan sejak tahap rekrutmen. Ya, jadi penting ya bicara tentang resourcing. Kemudian yang kedua, kita masuk ke talent identification. Di sini perusahaan menilai siapa saja karyawan yang ada yang memiliki potensi lebih tinggi, siapa yang siap dikembangkan, dan siapa yang eh, bisa menjadi critical talent. Ya, talent identification ini membutuhkan penilaian yang objektif, sistem penilaian yang objektif, ya, mulai dari kita melihat bagaimana kinerja, ya, kemudian kinerja 3 tahun terakhir misalnya, apakah konsisten kinerjanya baik atau tidak, kemudian kita bisa mengevaluasi potensinya, baik itu leadership potensialnya maupun potensi dia untuk bisa mengambil posisi lebih tinggi di masa yang akan datang, ya. Jadi leadership potential atau potential mapping. Nah, ini bisa dilakukan lewat apa? Bisa dilakukan eh, apa assessment oleh atasan, atau bisa juga orang kandidat ini kita kirim ke assessment center untuk melihat profilnya lebih lengkap. Nah, apa yang terakhir, yang ketiga, bicara tentang talent development. Jadi setelah talenta itu teridentifikasi, perusahaan harus menyiapkan program-program pengembangan yang tepat, pelatihan, coaching, job rotation maupun assignment, ya, eh, di proyek-proyek yang lebih spesifik misalnya di dalam perusahaan. Tujuannya apa? Untuk mempercepat kesiapan talent tersebut sehingga ketika organisasi membutuhkan eh, pemimpin atau ahli di bidang tertentu, talent pool-nya sudah tersedia. Nah, proses akhirnya menghasilkan talent pool, yaitu kumpulan talenta yang siap dipromosikan, siap diberi tanggung jawab lebih besar, dan siap juga ditempatkan di posisi kritis kapanpun dibutuhkan oleh perusahaan. Jadi ini teman-teman pengantar dari saya, ya. Lebih lengkap, lebih detail, silakan dilanjutkan oleh teman-teman kelompok 1. Silakan.